Halo, jumpa lagi dengan Valentera Channel. Teman-teman, senang sekali pada kesempatan ini bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua. Nah, kita akan membahas mengenai CATIA Operation. Selanjutnya, teman-teman, kita akan belajar menggunakan using command untuk view control. Ya, di mana teman-teman perhatikan ada satu kelompok menu view. Ini adalah fungsinya adalah untuk view control. Ya. Ya teman-teman, di sini ada satu kelompok menu yang namanya view. Satu contoh, saya mengambil menu fit all in. Fit all in artinya menampilkan semua geometri yang nampak itu sampai ke batas layar. Ya. Di sini misalkan rumahnya jauh kecil, saya gunakan fit all in, kita akan menampilkan sampai ke batas layar. Ini tampilannya. Ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman kehilangan geometrinya, ya teman-teman lakukan saja fit all in, maka dia akan kembali ke tengah-tengah. Kemudian pan dan rotate, zoom in dan zoom out, ya ini jarang sekali kita gunakan. Kenapa? Karena menu-menu ini sebenarnya sudah diadopsi oleh mouse. Ya, tadi kita sudah singgung, kita sudah pelajari bagaimana menggunakan zoom in dan zoom out, kemudian rotation, ya, kemudian pan, ya. Itu sudah kita adopsi menggunakan mouse. Praktis menu-menu ini jarang sekali digunakan. Ya. Kemudian satu lagi, normal view. Normal view artinya kita memposisikan bidang yang kita ambil itu ke tegak lurus terhadap monitor, terhadap kita. Ya. Contohnya bagian atap ini saya klik, kemudian saya klik normal view di sini, maka kita akan mendapatkan bidang atap ini adalah tegak lurus terhadap kita. Seperti itu. Jadi misalkan juga saya mau memposisikan si bagian atap ini tegak lurus terhadap saya, maka saya klik normal view, saya akan mendapatkan si cerobong ini tegak lurus terhadap saya. Seperti itu, terhadap monitor ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada teman-teman perhatikan ada sub menu, ya. Kita bisa gunakan misalkan untuk isometric view. Nah teman-teman, seperti ini dia akan muncul isometric view-nya seperti ini. Kemudian untuk melihat tampak muka, ya, klik saja tampak muka, akan mendapat tampak muka. Kita mau melihat tampak belakang, akan kembali ke belakang. Kita akan mau melihat dari tampak samping kiri seperti ini. Kita mau melihat dari tampak samping kanan seperti ini, ya. Kita mau lihat dari tampak atas seperti ini, kita mau lihat dari tampak bawah seperti itu, ya. Nah, satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah name view, ya. Name view itu diperuntukkan ketika kita ingin membuat view-view yang tidak standar, ya. Tidak standar artinya di luar yang sudah ada ini. Nah, kita bisa membuat view-view khusus. Contohnya, saya sedang studi di bagian jendela sini. Ya, di bagian jendela sini saya posisikan seperti ini. Ya, ini adalah posisi yang saya ambil untuk di bagian jendela. Kemudian view ini saya ingin satu saat saya akan gunakan lagi, itu bisa. Kalau tidak kita save menjadi view khusus, maka kita harus memposisikan kembali ke posisi ini baru kita bisa bekerja lagi. Nah, dengan adanya name view ini, maka kita bisa save view-nya seperti ini. Contoh, klik name view. Nah, teman-teman bisa klik add. Nah, kemudian teman-teman boleh kasih namanya misalkan window. Ya. Window, kemudian teman-teman play, oke. Nah, maka kita sudah punya satu view yang namanya window. Ketika nanti satu saat kita butuh view window itu, nah teman-teman bisa panggil lagi. Klik name view, kemudian klik window. Apply, dia akan kembali ke posisi yang tadi kita save. Seperti itu.
Ya teman-teman, berikutnya adalah rendering. Teman-teman bisa lihat di sini tampilan-tampilan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah full shading. Seperti ini tampilannya. Teman-teman lihat bahwa garis-garisnya atau edge-nya tidak tampak, hanya solid murni yang terlihat. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa tampilkan shading with edge. Nah, seperti yang tadi, dengan edge-nya, dengan garis-garisnya. Kemudian teman-teman juga bisa tampilkan menggunakan shading with edge and hidden edge. Nah, yang hidden edge-nya itu juga terlihat ya teman-teman, yang garis putus-putus. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan shading with material. Nah, ini nanti teman-teman ketika kita menggunakan jenis material apa dari geometri yang kita buat, kita bisa tampilkan sesuai dengan warna materialnya. Kemudian teman-teman juga bisa tampilkan hanya wireframe-nya saja atau hanya garis-garisnya saja seperti ini. Ya, itu adalah mengenai shading. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dua menu yang terakhir, yaitu hide show dan sweep visible space. Untuk hide dan show, nah teman-teman, contohnya adalah sebagai berikut. Misalkan ada pintu ini, saya mau coba hilangkan sementara. Kita bisa lakukan dengan klik kanan, kemudian klik hide dan show. Pintu ini hilang, namun tidak hilang, tetapi dia pindah ke layer yang satunya. Ya, informasi teman-teman, di CATIA itu hanya mengenal dua layer. Yang pertama adalah layer yang sebagai display, kemudian layer yang sebagai background. Ini adalah layer display-nya. Nah, layer background itu masuknya melalui apa? Kita bisa masuk melalui sweep visible space. Klik sweep visible space. Nah, ini adalah layer di mana semua elemen-elemen yang kita hide itu akan dipindahkan ke sini. Jadi di CATIA itu ketika kita ada elemen-elemen yang tidak digunakan, itu tidak serta-merta kita delete. Jarang sekali kita melakukan proses deletion. Lebih sering kita gunakan hide. Kenapa? Karena di CATIA itu merupakan historical process. Jadi kalau ada satu proses yang kita delete, itu akan berpengaruh kepada elemen-elemen yang lain. Maka kita tidak delete, tapi kita hide. Nah, untuk menampilkan kembali pintu itu ke posisi semula di layer display, maka kita bisa hide di sini. Kita klik kanan, hide, dia akan hilang di sini dan akan pindah ke layer yang satunya. Klik lagi sweep visible space, maka pintu itu akan kembali lagi. Nah teman-teman, untuk mempercepat proses pekerjaan, biasanya kita menggunakan keyboard sebagai akseleratornya. Jadi kita tidak menggunakan mouse, tetapi menggunakan keyboard untuk shortcut atau sebagai akseleratornya. Contoh membuat akselerator yang biasa digunakan adalah untuk hide show, ini karena sering digunakan, sweep visible space ini juga sering digunakan. Bagaimana untuk membuat shortcut hide dan show? Nah teman-teman bisa masuk ke tools, kemudian masuklah ke customize. Ya, teman-teman kliklah di bagian komen. Nah, di bagian komen ini akan menampilkan semua komen-komen atau perintah-perintah di CATIA. Sebelah kiri kliklah all comment. Nah, maka akan ditampilkan di sebelah kanannya semua perintah. Tadi perintahnya adalah hide dan show. Untuk mempercepat, teman-teman ketik saja huruf H. Nah, maka kita akan mendapatkan menu-menu atau perintah-perintah dengan menggunakan huruf H. Nah, hide dan show kita dapatkan, ini perintahnya. Kemudian teman-teman klik show properties. Ya. Nah, teman-teman di sini sudah didefinisikan akseleratornya untuk hide dan show adalah F10. Bagaimana cara memasukkan F10-nya ini? Teman-teman kliklah others. Nah, di sini
sebagai key-nya teman-teman kliklah F, maka nanti akan mendapatkan semua komen-komen yang akan kita gunakan yang dimulai huruf F. Contohnya kita gunakan F10. Nah, sini sudah masuk, teman-teman tinggal klik add, nanti akan masuk ke sini. Selesai. Kemudian kita close. Maka sudah didefinisikan, teman-teman, kalau teman-teman klik perintahnya di hide show, itu akan muncul F10. Ya. Begitu pula yang untuk swipe visible space itu sudah didefinisikan F11. Jadi cepat. Ketika teman-teman ingin meng-hide pintu ini, teman-teman hanya tinggal pencet F10 di keyboard. Ya, maka selesai. Mengembalikannya bagaimana? Ya, teman-teman bisa perhatikan ketika kita hide di tree history-nya, dia warnanya agak gelap. Ya, teman-teman bisa lihat di tree history, elemen-elemen yang di hide itu berwarna agak gelap seperti ini ya. Nah, ketika kita ingin mengembalikan, teman-teman bisa langsung klik F10 di sini ya, atau teman-teman klik kanan hide dan show, sama ya. Atau teman-teman juga bisa masuk melalui swipe visible space. Nah, kemudian pintunya ada di sini. Nah, di sini baru kita lakukan hide. Maka ketika di sini hilang, maka dia akan pindah ke layer yang satunya. Demikian teman-teman pembahasan kali ini. Semoga teman-teman yang ingin mendalami CATIA lebih jauh bisa mendapatkan sedikit pencerahan. Nah, selanjutnya teman-teman mohon jangan lupa kliklah subscribe bagi teman-teman yang belum, dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman mendapat notifikasi ketika saya upload video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.